Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pemirsa RBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah yang diberikan kepada kita sungguh banyak sekali. Dan kalau kita mau menghitung, tidaklah mungkin kita dapat menghitungnya. Mulai dari kita bangun pagi, beraktivitas kita dari pagi sampai sore. Pernapasan kita menghirup udara yang diberikan oleh Allah SWT, kesempatan, rezeki yang diberikan oleh Allah SWT, sungguh banyak sekali yang kita terima. Oleh karena itu, Allah menyampaikan kepada kita, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu mensyukuri nikmat Allah SWT, maka keberkahan itu akan Allah tambah. Namun sebaliknya, jikalau kita mengkufuri daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Habibullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan kita dari sifat pemarah menjadi peramah, dari tak beradat menjadi beradat, dari tak berpengetahuan menjadi berpengetahuan, minaz zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita semua akan selalu dan nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa RBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saimin wa saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang kami sampaikan pada sore ini adalah bahagia bersama ibadah. Ketika kita di persimpangan jalan, ada seseorang yang kita temui dan kita menanyakan, apakah kamu bahagia? Maka spontan seseorang itu akan melongo dan merasa kaget. Apakah kita yang bertanya ini orang yang sudah tidak waras lagi? Dan mereka juga tentu, seseorang itu juga tentu belum akan mampu untuk menyampaikan kepada kita bahwa dia adalah bahagia. Senang dan susah, tangis dan tawa selalu ada dalam diri kita ini. Dan itu merupakan kebahagiaan internal yang harus nanti melalui proses akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Thomas Merton mengatakan bahwa kebahagiaan itu akan nanti dicapai ketika seseorang itu sudah tidak lagi ambisi kepada dunia. Tidak lagi ambisi kepada dunia ini. Sehingga kalau dia sudah terpaku kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, pencipta jagat raya ini dan sekaligus pencipta kita, maka kebahagiaan itu akan muncul. Saimin wa saimat, pemirsa RBTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa faktor-faktor yang dapat mendukung daripada proses kita untuk mencapai bahagia itu? Yang pertama adalah sabar. Kita memiliki kemampuan untuk
menjadikan musibah, menjadikan cobaan itu adalah dari Allah SWT, dan merenunginya bahwa kita akan mampu memangku daripada cobaan dan musibah itu. Karena Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cobaan yang diberikan oleh Allah SWT itu sekadar batas-batas kemampuan kita untuk melaksanakannya atau menerima daripada cobaan itu. Tidak Allah berikan kepada orang-orang yang memang tidak sanggup menerima cobaan itu. Yang kedua adalah tabah. Ini faktor yang kedua ini adalah tabah untuk dapat memperoleh, faktor pendukungnya adalah memperoleh kebahagiaan itu. Di mana di antara realita dengan yang lain sungguh kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Oleh karena itu takdir Allah SWT seharusnya kita terima, dan seharusnya kita harus syukuri, karena sesungguhnya Allah SWT itu akan menjadikan kepada kita, akan memproses bagaimana hati kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita nanti akan menjadi bahagia dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah faktor pendukungnya adalah bahwa sesungguhnya kita memerlukan daripada hal-hal yang memang Allah SWT cobakan kepada kita. Oleh karena itu, pemirsa RBTV Shaimin Shaimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, faktor-faktor ini tentu harus kita terima supaya kita dalam hal untuk memperoleh kebahagiaan itu dapat dicapai. Kalau kita kaji bahwa kita akan bahagia bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahagia bersama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi ini tentunya kalau betul-betul kita hayati, betul-betul kita patrikan dalam hati kita bahwa kita akan memperoleh kebahagiaan itu. Contoh yang dapat kita ambil sekarang ini adalah ketika Allah SWT memanggil kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kepada kita, Allah panggil kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahagia kita kalau kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu adalah untuk kita, dan nanti kepada kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khassara. Ketika Allah sampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman dan sebagai syifa, sebagai obat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT untuk kita, orang-orang yang beriman. Kita berdialog kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran. Kita berhadapan kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran. Dan ini sungguh luar biasa kalau kita hayati, kita patrika dalam hati, bacaan-bacaan kita, kemudian dialog-dialog kita melalui bacaan Al-Quran, sungguh itu luar biasa. Oleh karenanya pada puasa Ramadan 1440 Hijriah tahun ini, 2019 miladiah ini, semoga kita selalu dapat berdialog kepada Allah SWT melalui Al-Quran. Shaimin wa Shaiman, pemirsa RBTV yang dimuliakan oleh Allah SWT, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan merasakan kehadiran Allah SWT, dan hati kita akan merasakan bahagia ketika kita
beribadah kepada Allah SWT. Allazina yu'minu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah. Ada bi dzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, ketika dia berzikir kepada Allah SWT, maka hatinya akan tenang. Ketahuilah bahwa ketika berzikir kepada Allah SWT, sungguh kehadiran Allah itu menenangkan bagi kita dan tentu akan membahagiakan bagi kita. Kuncinya adalah bahagia bersama ibadah adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat kita tunggu-tunggu dan sangat kita harapkan bahwa kita tentu berbahagia bersama ibadah yang Allah SWT perintahkan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan hari ini akan menambah hasil, menenteramkan jiwa kita, membahagiakan jiwa kita, keluarga kita, masyarakat kita, sehingga la'allakum tattaqun yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam beribadah puasa ini akan betul-betul dapat kita capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.